Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Eka Cahyani, pegawai swasta. Definisi bahagia menurut saya adalah perasaan senang, puas, dan tidak overthinking. Cara saya membangun perasaan bahagia, yang pertama itu adalah dengan bersyukur. Yang kedua, saya biasanya mendengarkan musik. Apakah saya merasa bahagia di tempat kerja saat ini? Antara iya dan tidak. Saya merasa bahagia karena saya bekerja tidak diawasi atasan secara langsung. Sementara tidak bahagia karena kebetulan saya bekerja sebagai keuangan di sebuah apotek. Di situ saya sendirian yang merupakan lulusan ekonomi. Jadi saya tidak bisa bertukar pikiran dengan orang yang istilahnya satu jurusan dengan saya. Pekerjaan apa yang membuat saya bahagia? Jelas pekerjaan yang saat saya bekerja tidak diawasi oleh atasan. Dan juga ada teman untuk bertukar pikiran mengenai masalah di bidang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fitri. Menurut saya definisi bahagia itu ketika saya menikmati aktivitas menyenangkan, terus tidak terpikirkan hal yang membuat sedih, energi seketika full untuk menjalani aktivitas-aktivitas selanjutnya. Membangun perasaan bahagia itu dengan saya mencari, melihat, memasak makanan-makanan kesukaan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan itu bisa membuat perasaan bahagia saya. Kemudian saya bahagia di tempat kerja saat ini? Tidak. Karena menjalani aktivitas yang monoton, membosankan, bahkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan gajinya. Pekerjaan yang membuat saya bahagia, food vlogger. Karena alasannya saya bisa menikmati berbagai macam jenis rasa, aroma, tekstur makanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vika. Definisi bahagia menurut saya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang dijalani. Bagaimana cara membangun perasaan bahagia? Dengan jangan larut dalam kesendirian. Dengan cara kita harus mempunyai hewan peliharaan agar tidak berlarut dalam kesendirian. Apakah Anda sudah merasa bahagia di tempat kerja saat ini? Ya, karena saya tiap hari mendapatkan pundi-pundi cuan. Pekerjaan yang membuat saya bahagia adalah dengan menjadi ibu kos. Karena tidak usah repot-repot bekerja, saya sudah bisa mendapatkan uang setiap bulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tri Suryani, biasa dipanggil Bu Ani. Salam sehat semuanya. Bagi saya, bahagia tidak bisa didefinisikan. Saya hanya bisa membuat batasan, yaitu bahwa bahagia bagi saya adalah pada saat keluarga saya, anak cucu saya pada sehat dan mereka rukun satu sama lainnya. Cara saya untuk membangun perasaan bahagia adalah dengan menerima keadaan apapun dan kapanpun sebagai suatu anugerah dan garis hidup yang harus saya jalani. Untuk saat ini saya belum merasakan bahagia seperti 6 bulan yang lalu, karena 6 bulan terakhir ini saya dimutasi pada subbagian lain, pada seksi lain yang dalam hal ini mengharuskan saya untuk bekerja keras, bekerja cepat, bekerja cerdas. Sementara dengan umur saat ini, hal ini sangat menghambat kinerja saya, terlebih dalam hal belajar cepat itu tadi, dengan batasan peraturan dan batasan-batasan lain yang sangat-sangat menghambat, apalagi termasuk teman-teman dalam hal ini teman-teman tim kerja itu yang dengan berbagai karakter, berbagai attitude dan berbagai semangat yang berbeda-beda dalam mereka berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan itu seringkali saya disebut sebagai bisa dikatakan sebagai hantu, karena di saat saya mengupload sesuatu atau baru saat saya mengetik di dalam grup itu, mereka akan berkata, aduh
ini Bu Ani ngetik apa, saya menjadi berdebar-debar. Itu juga membuat hati saya ciut dan membuat saya sangat-sangat tidak nyaman, juga tidak senang, apalagi sampai pada merasakan bahagia. Jadi untuk 6 bulan terakhir ini saya sangat merasa tidak nyaman. Pekerjaan yang paling saya nikmati, sebetulnya bukan bahagia atau tidak bahagia, tapi saya sangat menikmati adalah karena saya PNS. Apapun tugas utama saya selalu meminta pada pimpinan untuk bisa menyajikan keperluan untuk dapat mengajukan gaji teman-teman di kantor, sekalipun itu bukan tugas utama saya, tapi saya selalu meminta pimpinan untuk saya dapat mengerjakan pengurusan gaji mereka. Sebagai petugas akuntansi, apalagi di instansi pemerintah, itu sangat banyak seninya, karena dalam penyusunan laporan di situ kita harus bisa merangkai serpihan data, juga rangkaian kejadian dari kegiatan selama 1 tahun, bahkan karena ini merupakan laporan yang berkelanjutan, jadi kita juga harus selalu bisa merangkaikan kegiatan ataupun kejadian sekian tahun yang lalu. Dan jika laporan itu sudah tersusun dengan baik dan dapat diterima oleh misalnya dari auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal, itu sangat memuaskan saya, dan itu yang sangat saya bisa menikmati pekerjaan saya saat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan sedikit pemikiran saya. Hai, nama saya Sky. Nama saya Eni. Definisi bahagia menurut saya adalah ketika apa yang saya inginkan dapat terpenuhi, apalagi dengan usaha dan kerja keras saya sendiri. Hal itu dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Menurut lo? Menurut saya definisi bahagia itu ketika kita tidak terbebani dengan pekerjaan yang kita alami, kita merasa senang, lancar ngerjainnya, terus tenang, banyak bantuan, sehingga lancar sampai akhir. Itu menurut saya definisi bahagia ketika bekerja. Bagaimana membangun perasaan bahagia bagi saya dapat saya lakukan dengan tidak memikirkan hal-hal yang membuat saya sedih, galau, dan kecewa, dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman, shopping, ataupun menonton drakor. Kalau saya sebenarnya bercerita. Kalau kita biasanya cewek-cewek bergosip ya. Makan, mendengarkan musik, main game, itu bisa membuat mood bahagia itu balik lagi. Ya, dibilang bahagia ya bahagia, dibilang enggak ya pasti ada part yang membuat tidak bahagia. Salah satu dalam lingkungan saya itu ada istilah makan tulang teman. Hal itu membuat di lingkungan kerja saya menjadi sedikit toksik. Kalau saya sebenarnya sekarang itu tidak bahagia karena ada perselisihan antara saya dengan atasan yang membuat suasana dalam satu ruangan itu menjadi canggung, menjadi tidak enak, untuk berkomunikasi juga tidak lancar. Dalam hal itu menyebabkan menghambat ya pekerjaan, jadi kita semakin tidak mood untuk mengerjakan atau menyelesaikan laporan. Ya karena ketidakprofesionalnya itu yang bikin suasana itu menjadi nggak enak, kita jadi nggak nyaman, nggak bahagia, rasanya ingin cepet-cepet pulang, nggak pengen ngerjain kerjaan yang ada gitu. Menurut saya pekerjaan yang membuat saya bahagia itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan cita-cita kita. Meskipun kita belum menjalaninya atau merasakannya, minimal dengan tercapainya cita-cita itu dapat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Gitu sih. Ya, menurut saya juga sama sih. Kayak yang dapat pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita itu pasti bikin bahagia, menjalani pekerjaannya senang gitu. Kayak misalnya saya suka volley, saya pengen berkecimpung
di pekerjaan yang berhubungan dengan olahraga, dengan voli, mengurus gitu, itu mungkin akan menaikkan mood ketika kita nggak mood atau dihasut ada masalah di rumah. Itu kan kita bekerja karena sesuai dengan hobi kita, jadi semangat, jadi bahagia lagi gitu. Thank you. Saya Andini Widianti. Hasil dari wawancara yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan berasal dari pemikiran diri sendiri. Dan kebahagiaan juga belum dirasakan saat berada di tempat kerja. Serta pekerjaan yang dikerjakan saat ini pun belum bisa membuat mereka bahagia. Masih ada pekerjaan lain yang diinginkan untuk membuat kenyamanan dan bahagia di tempat kerja. Sekian hasil wawancara saya. Terima kasih.